Ya, shalom Bapak Ibu. Sepertinya hari ini saya mau mengucapkan terima kasih dan juga himbauan Bapak Ibu Saudara. Sejak buku 8 Pilar Fondasi Iman Kristen ini di launching begitu, sebulan yang lalu ya, kalau nggak salah minggu kedua bulan Juni, sampai saat ini sampai kemarin itu sudah sekitar 2.500-an buku ini yang terjual. Dan Bapak Ibu Saudara, lewat kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan terima kasih buat Bapak Ibu gereja-gereja, teman-teman hamba Tuhan yang sudah memesan buku ini. Dan ada pesan juga dari teman-teman bahwa buku ini sangat sederhana dan kalau bisa juga bisa berbagi dengan saudara kita di daerah-daerah, di pedalaman, mungkin para petani di daerah-daerah yang mungkin kesulitan juga mendapat buku-buku. Sebab itu mungkin dalam kesempatan ini saya ingin ajak teman-teman saya dari teman-teman di WA, mungkin teman-teman di Facebook, mungkin bisa bantu untuk mendonasi. Karena saya kalau sendiri saya kira cukup banyak, kan ada jutaan mungkin yang saya tahu yang sudah mulai minta dari Sulawesi Barat dan NTT, dan banyak yang membutuhkan ini. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin tergerak untuk ingin mendonasi, misalnya satu buku cuma 5.000. Jadi kalau saya sarankan, kalau bagi teman-teman yang belum punya buku ini, ya pesan 2 lah kira-kira, satu buat sendiri, satu buat donasi gitu ya. Jadi nanti ya kita bisa salurkan jadi dengan banyak dukungan, kalau masing-masing katakanlah donasi 5.000, saya pikir kita bisa mulai bantu juga teman-teman. Dan saya juga bersyukur dengan teman-teman hamba Tuhan yang sangat rendah hati. Mereka bilang begini, waktu mereka baca buku ini, mereka bilang kita terlewatkan, kita jarang khotbahkan ini. Kita biasanya di gereja kan ada tema-temanya kan, tema keluarga, tema Natal, tema Paskah, tema penginjilan, tetapi jarang sekali bahas. Dan akhirnya mereka akui sendiri bahwa ketika mereka cari ke jemaat, banyak jemaat juga untuk menjawab apa alasannya Alkitab adalah firman Tuhan, hanya nggak bisa jawab. Apalagi ketika disampaikan apa bukti-bukti yang hanya dimiliki Yesus dan tidak dialami oleh manusia lain sebagai Tuhan. Dan rata-rata banyak jawab, oh Yesus melakukan mujizat. Padahal kalau mujizat bohong-bohongan kan iblis juga bisa. Banyak yang jawab Yesus bangkit, padahal Lazarus juga bangkit. Itu benar kan, artinya itu memang itu buktinya. Tetapi kalau kita ketemu dengan orang yang belum percaya, mereka bilang loh, Lazarus bangkit tapi tidak disebut Tuhan. Henok juga naik ke surga tapi tidak disebut Tuhan. Nah, sebab itu buku ini ya saya bersyukur buat teman saya Bung Ipo Sinai, temannya dari istri saya, dan mengkreat buku ini yang sederhana, bahasa sederhana, dan dia menyusunnya cukup baik. Dulu tadi bilang kalau bisa ada waktu untuk bisa direvisi lagi mungkin tanda-tanda bacanya mungkin ke depan. Dan dalam buku ini selain menjawab 8 pertanyaan yang penting tadi, ada juga rangkuman tentang bagaimana perilaku hidup kita sebagai seorang Kristen, ada juga tentang keyakinan iman kita. Bahkan sisipan tentang kabar baik pun ada di sini. Jadi bisa dipakai ketika Bapak Ibu Saudara ada melayani di mana, bisa dipakai untuk penginjilan, tinggal baca saja. Lalu ditutup dengan doa berkat. Dan teman saya ada satu gereja pesannya 400 buku dia buat jemaat dan disarankan untuk jadi bahan renungan. Dan ada teman satu yang bilang dia pesan 50 buku dan dia tugaskan semua pengerja harus satu, dan master ministry beda dengan Pak dulu yang S3 sampai teologi ya menyayangi ahli Taurat. Saya bukan ahli Taurat, tapi puji Tuhan bisa diterima oleh teman-teman yang juga master teologi, dokter teologi, yang mau terima dengan baik. Sebab itu lewat kesempatan ini pertama saya ingin berterima kasih buat teman-teman yang sudah berkontribusi untuk memiliki buku ini. Dan bagi teman-teman yang belum, saya sarankan perlu ini ya,
Dan ada teman yang pendeta bilang, gara-gara buku ini, jemaat yang tadinya malas baca Alkitab jadi baca, karena kan ada ayat-ayatnya. Mengerti tentang materinya, tetapi sekaligus juga terdorong untuk membaca Alkitab. Karena lembaga LAI pernah bikin survei, saya lupa tahun berapa, tapi survei untuk 1000 gereja simpel di seluruh Indonesia. Dan mereka menemukan tidak sampai 10% orang Kristen yang suka baca Alkitab, menyedihkan. Dan teman saya bilang, ya mudah-mudahan dengan buku ini yang bisa dimiliki oleh semua orang, terdorong mau nggak mau, kan ada ayatnya kan, uji dari penjelasan ini bisa baca ayat dulu, lama-lama bisa mulai baca firman Tuhan. Dan yang kedua, bagi teman-teman, saya ajak untuk kita sama-sama mendonasi. Kita rindu juga untuk bagi teman-teman di daerah, mungkin bagi mereka 5.000 cukup berat juga. Dan mungkin dengan donasi dari teman-teman kita bisa, kalau ada 100 orang donasi masing-masing 5.000, kita bisa kirim 100 buku lah, kira-kira sederhana. Ya, teman-teman bisa hubungi saya nanti di HP 0815 1339 2007. Jadi kita bisa sama-sama mendonasi supaya semakin banyak orang menyukai firman Tuhan, karena hanya firman Tuhan yang membuat iman kita semakin bertumbuh. Baik, saya akan tutup ucapan terima kasih ini dengan sebuah pujian yang kiranya menuntut kita untuk sungguh-sungguh kembali membaca firman Tuhan, buku yang sangat laris sebenarnya, sangat banyak dimiliki oleh umat manusia di dunia ini, yaitu Alkitab. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki dan terang bagi jalan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau besertaku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sama-sama kita nyanyikan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau besertaku, besertaku selamanya. Bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku.
Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan.